Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas rangkaian yang digunakan dalam lomba solo spell teknik kombinasi. Yang pertama kita membahas tentang depan, belakang, kanan, kiri. Kalau ini kita bagi depan itu berarti dari sini ke depan, ini depan, sedangkan ini berarti belakang. Terus kalau kanan itu ngitungnya ini kanan, berarti ini kanan. Ini kiri, maka di sini ini adalah depan kanan, belakang kanan, depan kiri, belakang kiri. Langkah itu pancer, terus gesut. Sebenarnya itu terserah pelatihnya mau seperti apa, tapi standarnya seperti itu. Kita mulai maju kanan, pendeta kanan. Kalau dalam solo spell itu umumnya dari sikap dulu, tapi ini langsung pukul pendeta ya boleh aja. Berarti langsung gejrik, nanti misalkan pada berikutnya ya boleh aja. Jadi di sini maju kanan, pendeta kanan, maju pendeta. Terus gesut kanan, satria kanan, gesut kanan, berarti ini ke kanan. Arah lintasannya sekian, sampai ke sana itu masih termasuk kanan. Jadi ini kalau saya sampai ke sana, belakang kanan itu masih masuk dalam gesut kanan. Jadi gesut kanannya bisa ke sana, depan kanan, bisa ke kanan persis. Kalau dari sini ini kanan persis, kanan sana. Atau kanan belakang. Jadi ini masuk semuanya dihitung sebagai kanan. Cuma satria kanan itu gini. Perkenaan yang saat saya diajarkan dulu, satria kanan itu perkenaannya di punggung tangan. Maka ini perkenaannya seperti ini gini. Tapi sekarang berkembang karena ini diayun seperti ini. Perkenaan satria itu ada yang menganggap dari siku sampai di sini. Itu seperti ngayun toya atau tongkat. Jadi ini diayunkan. Coba maju. Satu ya. Dapsan. Jadi pukul satria, kalau yang diajarkan pertama itu kenanya punggung tangan di sini. Gitu. Tapi sekarang berkembang, pukul satria boleh kena ini. Boleh. Jadi ini gini. Itu sebenarnya tidak efektif. Jadi satria itu sebenarnya kenanya begini. Maka kalau posisi ada lawannya, satria harus sekian. Ini satria. Ini yang menurut yang saya pelajari yang paling keras itu sini. Ini efeknya jadi maksimum. Itu satria. Kalau kena bagian ini itu tidak maksimum. Sakit ya sakit. Tidak ada yang tidak dipukul tidak sakit. Kalau sekarang malah ada yang iseng, satria kena siku sini boleh, ya boleh. Wong kena. Kalau disilat ya sudah cukup. Di silat itu diberkelahi. Kalau kena itu bagus, tapi kalau kita belajar percaya diri, jangan sekedar kena, tapi kena dengan efek maksimum. Nah, satria kanan, efek maksimumnya di mana? Efek maksimumnya di posisi sekian. Ini berhenti, ini tidak maksimum. Jadi kalau kena di bagian terakhir, sakit, tapi tidak maksimum. Maksimumnya ada di sedang nekuk ini sekitar 30 derajat. 30 derajat terhadap lurusnya ini. Itu satria. Maka kalau satria sampai merendah seperti ini, ya kalau mau dibuat boleh aja. Jadi gesut dari pendeta satria.
Ya yang kena sakit, tapi tingkat efektifnya seperti apa ya silakan di bagian yang sains untuk meneliti keras mana kalau kena di bagian ini dengan kena. Kalau saya yang ayunan seperti itu sudah ada dengan Garuda, dengan dari siku sampai sini itu Garuda. Kena ujungnya boleh enggak? Boleh kalau sudah latihan keras kena ujungnya sampai terluka sobek itu misalkan. Jadi Garuda ini satrianya boleh dibuat gini, boleh kalau memang lawannya ada di sini. Jadi dari pukul lawannya ada di sana, jadi saya pukul lawannya di sini. Terus mundur tabrak bandul, tabrak pakai bau bandul, bandul. Waktu dilatih, saya dilatih bandul seperti ini. Saya sekarang mengajarkannya bandul juga sama. Cuma sekarang ada, ya kalau yang lain dilatih bandul harus berhenti, ya enggak apa-apa, silakan. Itu variasi aja. Di bandul meneng gitu boleh. Bandul tuh serangannya targetnya as, bandul. Tapi kalau kena kepala boleh, oh ya boleh, pokoknya kena. Kalau silat itu pokoknya kena. Jadi kena bandul dia bisa hindar, diangkat ke munggah kena sirah ya alhamdulillah tetap. Ini misalkan yang hindar bukan PD, jadi diserang bandul dia cuma memundurkan, jadi ini dinaikkan biar kena ya enggak apa-apa. Jadi bandulnya bisa sampai ke atas seperti pedang. Pedang itu bandulnya sampai ke atas. Pakai senjata bandulnya sampai ke atas. Cuma ini tangan kosong, bandulnya ini. Mau memakai teknik yang mana? Kalau pas jadi murid, ada pelatih yang ngajari bandul sekian diangkat, ya sebagai murid ya manut aja, harus itu wajib, hukumnya wajib. Kalau pelatih memberi contoh bandul urus ya harus ikut, tidak boleh pelatih ini malah nyalahi pelatih kamu ya harusnya gini, tidak boleh, karena saat itu latihannya seperti itu justru menambah wawasan. Jadi kalau bandul wah sampai seperti ini boleh aja. Di Minang dulu saya diajarkan malah bandulnya gini, itu sampai muternya 360 derajat. Teknik Minang bandul itu dulu waktu diajar ini bandul sampai atas, terus bandul kiri itu juga sampai atas. Jadi itu sah. Cuma kalau sebagai siswa ada pelatih di sana dan memberi contoh bandul yang misalkan saya beri contoh bandul gini, murid saya ya harusnya gitu. Nah nanti yang lain suatu saat pelatih yang lain bandulnya hanya cukup sekian, ya sudah seperti itu. Jadi jangan terlalu kaku, karena semuanya itu sesuai kebutuhan. Jadi kalau hindar orangnya sudah hindar ya sudah berhenti aja. Di bandul orangnya sudah egos, jangan dinaikkan. Itu ngapain? Jadi bandul ya sudah tidak kena, cukup sekian. Ya. 1, 2 po bandul, terus lempit Garuda. Lempit itu badannya dibalik, diputar, kakinya tidak empis. Jadi waktu waktu bandul demikian, ini cukup. Terus Garuda. Jadi asumsinya di bandul orangnya jadi ke sana, hindar, jadi terus kita tutup dengan Garuda.
terus mundur kiri, tebak harimau tangan 2. Yang diajarkan tebak harimau tangan 2 gini, selesai. Bukan, nah itu. Tapi kalau pelatihnya emang dulu diajari narik, ya enggak apa-apa, ikuti contoh yang diberikan. Ya, kalau ada yang mengajarkan beda, anggap saja itu adalah menambah kekayaan teknik pengetahuan. Jadi boleh tebak lurus sana, boleh. Nanti dalam prakteknya ya sesuai kebutuhan. Kalau tebak kemudian dia langsung balas tangan kita, ya ditarik lagi. Kalau tebak kena mencelat, ya sudah. Mundur, tebak tangan 2, kemudian T kanan. Dalam posisi ini T kanan itu standarnya kanok kanan, T-nya sana. Tapi tentu saja boleh ini ditebak orangnya mundur, saya T-nya ke sana. Ya boleh. Kalau hanya berdasarkan tulisan, maka tafsirannya seperti itu. Tapi kalau ada contoh, dalam hal ini panitia meminta T ke sana, ya ikuti. Jadi dari sana, T-nya ikuti seperti contohnya. Jadi ditebak sini, hindar, langsung masuk T kanan. T kanan, terus daun melayang. Ini daun melayang terkam. Terkam itu memang ditarik, pegang, tarik, melutut. Itu berapa nomor tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus 7. Terus nomor 8-nya adalah kilat daun melayang ke kiri, cipai, pukul Garuda tutup sak. ya. Di sini jipe itu berarti jongkok, jipe. Ya. Dari sini kilat atau daun melayang itu bisa, ya. Jadi dari sini bisa ke sana, jipe. Tentang tutup Garuda, ya ini memang ada 2 versi. Tutup Garuda, ya cuma ini ya saya aja ya enggak apa-apa. Saya merasa geli kalau Garuda itu tutup sayap begini. Burung Garuda itu tutup sayap enggak pernah gini. Burung apapun yang kamu lihat tutup sayap, mesti sayapnya ada di samping. Jadi tutup sayap. Pukul Garuda tangan 2, tutup sayap Garuda, ini ya sudah. Tapi sekali lagi itu variasi biar ada kelihatan bagus gini, oh ya sudah. Itu sekali lagi itu sah. Sesuai contoh. Pelatihnya mau Garudanya tutupnya gini. Karena ini lebih bagus, ya sudah. Sekali lagi ini tidak untuk menimbulkan polemik, justru saya berharap ini menimbulkan pengetahuan yang bervariasi bahwa PD itu luas. Jadi bisa seperti ini, bisa seperti ini. Contoh satria ini ya tadi bisa, ternyata ada satria yang bisa sesuai kebutuhan. Nanti dalam praktek misalkan terjadi kita mau satria posisi sana, ya boleh, masa tidak boleh. Karena dalam prinsip berkelahi, kalau kena dengan maksimum itu benar, kena dengan efek maksimum itu benar, itu ketentuannya seperti itu. Sampai mana tadi? Tutup sayap, jibe tutup sayap, terus melingkar ke kiri,
Garuda Yunan. Nah, ini saya kira semuanya sama, tidak ada masalah. Yang berikutnya, dari sini egos kiri, sebenarnya pemahaman egos itu harusnya ke sana, tapi ini kita buat kata yaitu sana, menyelam, bedol naga. Jadi bedol naga itu tangannya bedol, menyelam itu dari bawah berarti. Jadi posisi dari sini, jadi menyelam. Kalau dilambatkan itu mestinya kalau gini, itu kalau mirip seperti mirip kungfu itu. Jadi kakinya dulu yang meluncur. Bedol naga tangan dua. Itu tadi mundur. Ya mundur. Karena dari posisi ini. Kalau mau egos mestinya ke sana. Ya tadi mundur dari posisi ini, mundur, menyelam bedol. Ini nomor 10. 9. Nomor 10. Nomor 11. Lompat ke depan kiri, egos kanan, rekam harimau. Ya. Depan kiri. Pemahaman kiri itu harusnya ke sana. Karena kita menghadapnya ini, ya, kiri itu harusnya ke sana. Jadi kita harusnya lompat sana. Tapi kalau dari sini lompatnya ke sana itu beratnya sini. Lompatnya jadinya ke sana ya. Tapi tergantung video dari panitia, ya tinggal diikuti aja. Tapi secara bentuk teknik misalnya seperti ini yang dimaksud depan itu berarti kiri, depan kiri. Saya harusnya meloncat, coba kalau berat di kiri dan loncat ke kiri itu berat, itu mengerahkan energi yang lebih dibanding kalau kita depan kirinya jadi sana. Jadi kita anggap kirinya itu sana, lompatnya jadi lebih ringan daripada ini lompatnya ke sana, bedol dan lompat lagi ke sana. Jadi dari sini posisi bedol, lompat sana, ya kirinya dilompatkan. Itu lebih berat ngangkat ke kiri sana daripada ngangkat ke sana. Lompat. Tapi sekali lagi, kalau sudah ada contoh, ya harus mengikuti contoh, aturannya seperti itu. Apalagi lomba, ya itu harus mengikuti aturan. Aturannya sudah ditetapkan, peserta harus mengikuti aturan. Tidak mengikuti aturan, ya dinyatakan salah. Penafsiran seperti tadi, kalau hanya tertulis itu seperti tadi penafsirannya, pilihannya tadi. Tapi kalau sudah ada contoh gerak, maka ikuti contoh geraknya. Ikuti contoh gerak dari panitia seperti itu. Meskipun itu tidak biasa dilatih oleh pelatihnya. Ya, saya kira dari saya cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita wis akeh.